peringatan Hari Budaya Papua, seharusnya ada kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan secara besar-besaran untuk memberikan makna terkait dengan ekstensi Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua. Namun untuk menghindari penyebaran klaster baru COVID-19 sehingga dilaksanakan secara sederhana di lingkungan kantor Majelis Rakyat Papua. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, perayaan Hari Ulang Tahun MRP dan Hari Budaya Papua pada tahun ini diselenggarakan dengan tema Budayaku Identitasku Papua dan subtema dengan peringatan Hari Budaya Papua ke-16, kita tingkatkan kebersamaan orang asli Papua dalam upaya penyelamatan tanah, manusia dan budaya Papua. Tema dan subtema tersebut di atas pada hakikatnya merujuk pada moto Majelis Rakyat Papua, visi, misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua periode 2013-2023 serta filosofi dasar keberadaan Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural orang asli Papua yang berfungsi melindungi hak-hak orang asli Papua sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Maka Majelis Rakyat Papua ingin kembali menegaskan betapa pentingnya konsistensi atau ketaatan asas dalam hal penyelenggaraan pemerintahan otonomi khusus di Papua. Hendaknya senantiasa membangun komitmen yang sama dan menjalin hubungan kerja yang sinergis dan harmonis guna mewujudkan masyarakat Papua dalam semangat gerakan kebangkitan menuju kehidupan yang mandiri dan sejahtera sesuai visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Kemudian Majelis Rakyat Papua melalui perayaan hari ini hendak menekankan betapa pentingnya kerjasama dan koordinasi dalam hal perumusan dan penetapan kebijakan serta perencanaan program dan kegiatan tahunan pemerintah Provinsi Papua. Hal ini adalah amanah dari Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang dengan demikian menjadi tanggung jawab moral dan sosial yang mutlak harus diemban kita semua, terutama kita penyelenggaraan pemerintahan, tidak terkecuali MRP itu sendiri. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, bertolak pada posisi Majelis Rakyat Papua yang sebenarnya secara yuridis konstitusional formal memang konstruksi sebagai salah satu elemen penting dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan otonomi khusus Papua. Majelis Rakyat Papua telah berupaya untuk menyusun program kerja dan kegiatan-kegiatan yang lebih mengarah dan berfokus pada upaya perlindungan, pemberdayaan, dan keberpihakan bagi orang asli Papua, yang lebih mengarah pada hal-hal yang berkaitan dengan perumusan kebijakan dan regulasi dan pemecahan masalah sosial, di mana tugas dan wewenang Majelis Rakyat Papua tersebut berbeda dengan tugas dan kewenangan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota yang manfaatnya langsung ditunjukkan kepada masyarakat, sehingga dapat dilihat secara langsung dan hasilnya pun dinikmati secara langsung oleh masyarakat orang asli Papua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, selaku Ketua Majelis Rakyat Papua hendak menyampaikan beberapa program kerja dan kegiatan yang telah dan yang sedang dilakukan oleh Majelis Rakyat Papua periode ketiga. Beberapa di antara program kerja dan kegiatan Majelis Rakyat Papua dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Penyusunan daftar inventarisasi masalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 Junto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 dan penyusunan naskah rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Junto Undang-Undang 35 Tahun 2008 dalam rangka pemantapan pelaksanaan otonomi khusus sebagai win-win solution untuk memperkukuh integritas nasional di tanah Papua. 2. Program perlindungan hak-hak orang asli Papua dalam bidang pertanahan dan hak wilayah masyarakat adat dan pengelolaan sumber daya alam. 3. Program penanganan pelanggaran HAM. Saya ulangi. 3. Program penanganan pelanggaran hak asasi manusia dan penanggulangan tindakan kekerasan. 4. Program pemberdayaan lembaga keagamaan
5. Program pencatatan atau pencacahan penduduk orang asli Papua. 6. Afirmasi orang asli Papua dalam rekrutmen TNI, Polri, IPDN, Sekolah Kedinasan, dan ASN. 7. Mengeluarkan 9 maklumat. Dan yang terakhir, yang ke-8, melakukan uji material di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021. Perlu diketahui bahwa keseluruhan kegiatan MRP pada 3 periode termasuk ke depan, kegiatan tersebut di atas telah dimuat dalam 16 buku yang diterbitkan oleh Sekretaris Majelis Rakyat Papua, mewakili Gubernur dan Ketua DPR dan hadirin sekalian. Sebenarnya usia yang ke-16 ini MRP ingin menyampaikan apa saja selama implementasi otonomi khusus 20 tahun dilaksanakan oleh Majelis Rakyat Papua, sehingga MRP melalui sekretariat berupaya untuk kami menerbitkan 16 judul buku di mana hal-hal yang telah dikerjakan oleh MRP periode pertama, kedua, dan ketiga. Dan semua terangkum di 16 buku ini. Bapak Ibu sekalian dan kepada hadirin para undangan dapat ambil setelah kegiatan ini, boleh ambil langsung di stand sekretariat MRP, boleh bawa pulang, boleh baca bawa pulang. Yang kemarin sempat hadir satu noken itu oleh Kapolda berserta rombongan hadir dan mereka ambil 16 buku. Mewakili dari Pangdam juga sudah hadir dan sudah ambil buku. Bapak Ibu yang sudah hadir yang belum dapat boleh ambil, dan seluruh masyarakat boleh lihat. Kalau bilang MRP selama kau bikin apa jadi? Itu memang tidak bikin apa-apa dan tidak pernah bicara jadi. Ya, tapi saya malas bicara, saya sudah bilang, saya malas bicara. Saya mau kasih buku supaya Bapak dan Bapak pulang baca. Oh, MRP ini kasihan, dong bikin tapi barang tidak bisa jadi-jadi ya. Tadi kau bilang begitu di kamar sana. Iya. Kalau bicara nanti kita berargumen sampai kita berkelahi lagi. Baik, terima kasih. Jadi semua kerja MRP periode pertama, kedua, dan ketiga ada di buku. Bapak Ibu bisa baca dan bawa pulang. Buku-buku ini memuat tentang masalah, aspirasi dan kegiatan-kegiatan MRP baik yang dipublikasikan di media massa maupun yang tidak dipublikasikan. Pada kesempatan berharga ini MRP menyampaikan beberapa rekomendasi penting. Jadi ini rekomendasi pentingnya sesungguhnya tahun 2015 itu kami sudah kasih keluar. Tadi saya dengan Ketua DPR bisik-bisik. Karena Ketua DPR langsung duluan kasih tahu saya begini. Kak, Ketua MRP, coba hari budaya ini kami tetapkan untuk seluruh tanah Papua boleh. Tapi kawan, saya sudah kasih pokok-pokok pikiran tahun 2015 mewakili Gubernur Bapak Mantan Sekda Heri Dosana sudah datang di halaman ini, tapi sampai sekarang proses itu tidak ditindaklanjuti. Dan beliau bilang setelah ini kapan mau selesai? Saya bilang 2 hari ke depan. Ketua DPR tadi bilang begini, saya bawa rombongan datang kita sidang di sini, kami tetapkan hari 30 sebagai hari budaya. Mari kita beri aplaus untuk Ketua DPR. Terima kasih. Jadi beliau pimpin rombongan datang dan sama-sama MRP kita dorong supaya satu perdasus yang bisa terbit untuk kepentingan tanggal 30 wajib seluruh tanah Papua adakan supaya budaya-budaya kita yang sedang hilang di kampung-kampung itu bisa diangkat oleh bupati-bupati dorang. Baik. Oleh karena itu, rekomendasi pertama, pemerintah Provinsi Papua perlu menetapkan tanggal 30 Oktober sebagai Hari Budaya Papua yang diatur dalam Perdasus. Yang kedua, pemerintah Provinsi Papua secara bersama-sama dapat memberikan perhatian serius atas konflik yang terjadi di beberapa kabupaten kota di Provinsi Papua agar tercipta Papua tanah damai. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati. Jadi ini bukan pemerintah MRP minta untuk pemerintah saja, dalam hal ini eksekutif